berjalan dengan lancar. Oke Pak, Bapak tahu Bapak sedang ada di mana? Saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu diselimuti oleh iman dan takwa. Karena untuk menghadapi segala masalah dan juga keresahan yang tengah beredar di masyarakat ini, itu yang perlu kita utamakan. Intinya tetap menjaga diri, tetap ikhtiar, dan jangan lupa berdoa dalam sujud. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini saya mau mewawancarai seseorang yang menurut saya itu hebat. Bagaimana sih ia bisa melepaskan dan meninggalkan sesuatu yang sudah lama melekat pada dirinya? Teman-teman tahu tidak bagaimana rasanya ketika kita meninggalkan atau melepaskan sesuatu yang sudah lama melekat pada diri kita, atau membiasakan sesuatu yang tidak biasa yang kita lakukan? Oke, jadi kita tunggu dulu siapa narasumbernya. Tapi tahu nggak, narasumber ini tidak tahu kalau dia akan saya wawancarai, karena saya juga penasaran. Sudah lama saya ingin menanyakan hal ini. Wawancara ini disebut juga dengan wawancara dadakan. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, si narasumber ini tidak tahu kalau saya akan mewawancarai dirinya. Oke, jadi ini narasumber kita yang akan kita wawancarai. Apa yang akan kita wawancarai? Selamat siang Pak. Malam. Oke Pak, Bapak tahu Bapak sedang ada di mana? Saya tidak tahu. Bapak kena prank. Bapak kena prank. Oke, Bapak sedang berada di studio Arkomgorod. Jadi hari ini saya akan mewawancarai tentang bagaimana proses Bapak saat berhenti merokok. Wah, pertanyaan ini sangat sulit untuk saya. Bapak sudah makan? Sudah tidur. Jadi wawancara ini hanya beberapa pertanyaan. Silakan Bapak menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Bapak tinggal menjawab saja. Bapak jangan menjawab pertanyaan yang tidak saya ajukan. Oke, yang pertama, sejak kapan Bapak berhenti merokok? Saya merokok. Sorry ya guys. Saya berhenti merokok sudah 6 bulan yang lalu kalau tidak salah. Bapak dari Manado ya? Oke, jadi Bapak ini berhenti merokok sejak 6 bulan yang lalu. Oke, pertanyaan yang kedua. Hal-hal apa yang mendorong Bapak sampai Bapak memproseskan diri untuk berhenti merokok? Apakah ada dukungan dari keluarga, dari teman-teman, atau dari orang tersayang misalnya? Mau tahu tipsnya? Ono piro? Oke, salah satu tips atau cara saya berhenti merokok awalnya sih dimulai dari diri kita sendiri, yakni dari hal-hal kecil. Biasa kita merokok dalam satu hari sebungkus, bisa kita kurangi menjadi setengah bungkus dalam sehari. Biasanya sih saya merokok dalam satu hari itu menghabiskan 3 bungkus rokok, yakni rokok Surya, Seki, baca,
awalnya sih cuma ngetes gimana sih seharian itu kalau nggak bisa merokok, tapi gelisah juga awalnya sih, tapi tetap dilawan. Apa salahnya mencoba? Kalau tidak mencoba tak salah-salah. Tuh ribut jancuk. Dalam seharian itu tetap rasanya gelisah untuk mengeluarkan kebiasaan yang sehari-hari kita lakukan ya. Gelisah itu seperti apa? Apakah Bapak jungkir-jungkir? Tidak, lompat-lompat. Atau Bapak berenang di laut lepas? Gelisahnya itu lihat teman merokok, menghindar dari kerumunan teman-teman yang merokok ya. Terus yang kedua, kurangi bergaul sama mereka. Terkadang mereka bilang, kok akhir-akhir ini kau tidak gabung lagi dengan kami? Tapi saya menjawab, saya masih banyak pekerjaan di luar sana. Sudah 2 tips ya. Tadi apakah ada tips lagi? Tips terakhir untuk kalian yang kepengen berhenti merokok, yakni tidak lain dari diri kita sendiri. Jadi yang bergerak itu harus diri kita sendiri. Iya, yang bergerak itu harus diri kita sendiri. Kalau hanya ikut-ikutan mau berhenti merokok, 100% tidak akan keluar kecanduannya itu. Biasa istilah anak muda sekarang, saya juga masih terhitung anak muda loh. Suatu Biasa istilah anak muda sekarang, kalau merokok mati, tidak merokok juga mati. Ya, begitu. Jadi istilah mereka. merokok sampai mati. Tapi tafsiran seperti itu salah menurut saya. Matikan di tangan Tuhan yang Maha Esa. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi sudah 6 bulan ya. Iya. Jadi sudah 6 bulan beliau berhenti merokok, tapi saat ia berproses itu berhenti merokok itu ia rasakan selama 2 bulan. Jadi di minggu pertama, kedua, ketiga sampai di bulan kedua, jadi dia merasakan bagaimana proses berhenti merokok itu. Jadi dia merasakan kegelisahan, keresahan karena masih ada pengaruh-pengaruh dari luar. Tapi teman-teman itu sebenarnya tidak berpengaruh. Tetap kuatkan diri kita ketika kita menuju perubahan. Jadi teman-teman tidak bersalah atau siapapun yang bersalah, tetap semua itu dikembalikan kepada diri kita sendiri. Oke, jadi itu jawaban dari pertanyaan yang ketiga, bahwa beliau berhenti merokok itu efek dari dia berhenti merokok itu dia bisa merasakan kesehatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan saat dia masih kecanduan sebagai perokok. Perokok pasif ya atau perokok aktif? Perokok meledak. Oh no. Oke, jadi itulah jawaban-jawaban dari si narasumber ini. Jadi apapun yang akan kalian ubah ketika itu berdampak positif bagi dirimu sendiri atau untuk orang lain, maka apa salahnya mencoba. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apakah Bapak punya dokumentasi atau potret-potret yang sempat Bapak simpan atau Bapak abadikan ketika masih merokok sampai Bapak berhenti merokok? Sebenarnya udah ada videonya. Videonya itu sudah sudah 3 bulan yang saya buat. Oke. Jadi sebelumnya saya mengambil kesan dan pesan dari hasil wawancara ini bahwa menuju perubahan itu perlu. Apa salahnya kita mencoba untuk berubah menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri,
yang tentunya akan berdampak pada orang banyak juga. Contohnya berhenti merokok. Jadi teman-teman yang di luar sana yang ingin berhenti merokok, teman-teman bisa mengambil contoh dari Bapak Arsil Rahim. Dia sudah berusaha dengan sekuat tenaganya meninggalkan dan melepaskan sebagai pecandu rokok. Ini juga bisa dikatakan sebagai tips-tips yang mudah buat teman-teman yang di luar sana yang ingin berhenti merokok tapi masih saja terpengaruh oleh lingkungan. Jadi perubahan yang paling alami itu adalah dari diri kita sendiri. Jangan sampai diniat saja, tapi harus ada tindakan dari niat itu. Kalau kita hanya niat-niat terus ingin berhenti merokok tapi tidak ada tindakan sama sekali, itu sama saja dengan bohong. Oke, terima kasih Pak Arsil atas informasinya. Oke teman-teman, dengan berakhirnya wawancara tadi, maka berakhir pula video kali ini. Jadi seperti biasa, jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, di subscribe.